Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, bersyukur sore hari ini kita bisa ibadah kembali, datang dengan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Dia Allah, dia Tuhan yang hidup, dia berkuasa, dia dapat melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Kita baca satu firman Tuhan, Lukas 1 ayat 37 dikatakan, firman Tuhan sama-sama kita baca, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya bacakan firman Tuhan ini sekali lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dia menciptakan, dia berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah gelap, maka gelap itu jadi. Jadilah benda-benda di angkasa, maka itu jadi. Jadilah cakrawala, maka itu jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan, maka itu jadi. Jadilah hewan-hewan, itu semua jadi adanya. Tetapi ketika dia menciptakan manusia dengan apa? Dengan tangannya sendiri. Dia bentuk manusia itu, dia hembuskan nafas sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan berkuasa dapat meneduhkan badai. Tuhan berkuasa apalagi memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan. Tuhan berkuasa memberikan perlindungan ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun. Dia memberikan tiang awan pada waktu siang hari. Dia memberikan tiang api pada waktu malam hari. Dia menjaga, melindungi bangsa Israel. Tuhan berkuasa atas lautan. Tuhan berkuasa atas alam semesta. Dia dapat mengirimkan burung puyuh untuk memberi makan bangsa Israel. Dan dia dapat menurunkan mana dari surga untuk bangsa Israel. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi setiap kita juga, orang-orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Tuhan berkuasa dapat melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Masalah apapun yang kau hadapi saat ini, sakit penyakitkah, pergumulan ekonomi, keuangan, pekerjaan, masalah engkau hubungan suami istri, percayalah Tuhan sanggup menolong setiap kita. Mungkin masalah kita belum selesai, ada satu masalah pergumulan, Tuhan melihat setiap proses yang kita hadapi. Apakah engkau terus maju atau engkau mundur atau menyerah atau meninggalkan ibadahmu atau engkau menjauh daripada Tuhan atau engkau makin melekat kepada sumbernya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka akan diberikan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Ketika kau jauh daripada Tuhan maka kita akan lemah jadinya. Makanya ketika kau menghadapi masalah, datang melekatlah kepada Tuhan. Mungkin kau ke diskotik untuk foya-foya, untuk mencari hiburan, untuk melepaskan kesenangan itu hanya sesaat. Tetapi kau datang kepada Tuhan, Yesus katakan, marilah kepadaku yang letih, lesu dan bebanan berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berarti apa? Ada kekuatan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab dia Tuhan yang melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Itu pihaknya Tuhan. Sekarang saya ingin masuk ke dalam setiap kita di Markus 9 ayat 23 dikatakan di sini, yang B dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Siapa orang percaya? Siapa orang percaya? Amin. Setiap kita orang percaya kepada Tuhan, sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Oh, berarti nggak percaya Tuhan, berarti nggak semuanya di sini angkat tangan. Percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu dan Juru Selamatmu. Amin. Ya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, jadikan dia Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Berarti apa? Kita manunggal di dalam Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan. Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Itulah iman
percaya kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengakui, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Pribadi lepas pribadi. Karena keselamatan berbicara pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ingin saya bagikan pertama apa? Tentang iman. Katakan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat, tapi Tuhan akan nyatakan untuk semuanya. Meskipun kau belum melihat kesembuhanmu, saat ini kau sakit, tapi percaya oleh bilu-bilu Yesus aku sembuh, aku sehat, aku sembuh, aku sehat. Meskipun kau bekerja, meskipun kau belum mencapai targetnya, tapi aku percaya Tuhan aku bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan kau memberkatiku, Tuhan yang melimpahkan segala kebaikan, Tuhan yang menolongku dan pekerjaanku, apa yang ku kerjakan, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Itulah iman percaya kita. Meskipun kita belum melihat, tapi kita percaya Tuhan pasti menolong, pasti menyembuhkan setiap kita. Iman itu tidak kelihatan. Saya ibaratkan seperti ini. Ketika kita mempunyai pohon mangga, kita perlu tanam. Kita perlu siram air setiap hari. Ketika dia akan makin hari makin bertumbuh, makin berakar kuat di dalam kedalamannya, makin akan bertumbuh dan berbuah. Maka akan ada hasilnya. Itulah iman. Maka iman itu juga harus ada hasilnya dengan apa? Yaitu tindakan untuk setiap kita. Engkau baca firman, merenungkan firman, Tuhan mau untuk setiap kita melakukan firman itu. Sehingga firman itu hidup dan berkuasa atas kehidupan kita. Kita harus memperbesar kapasitas iman kita. Yaitu lewat apa yang kedua ingin saya bagikan. Lewat doa. Doa berbicara kita berkomunikasi kita dengan Tuhan. Doa berbicara apa yang menjadi permohonanmu, apa yang menjadi pergumulanmu. Kita sampaikan kepada Tuhan. Mungkin kita kehabisan kata-kata, kita berdoa. Maka saya katakan tadi, kita bisa berbahasa roh. Itu akses untuk setiap kita berbicara langsung kepada Tuhan. Iblis pun tidak tahu apa yang kita katakan dengan Tuhan. Makanya mintalah karunia berbahasa roh itu. Minta dengan berbahasa roh kita membangkitkan iman kita, menguatkan iman kita kembali. Berbahasa roh juga untuk menolong setiap kita juga. Karena kita perlu doa untuk setiap kita. Ketika kita berdoa tidak hanya mengungkapkan keinginan kita kepada Tuhan. Bukan hanya keinginan kita, tapi kita mendengar suara Tuhan. Mau apa Tuhan dalam kehidupanku? Tuhan apa yang harus kulakukan, apa yang harus kukerjakan, berbicara kepadaku setiap kita berdoa. Doa bukan hanya minta aja, tapi kita mendengar kehendak Tuhan apa dalam kehidupanku. Boleh kita minta, boleh, sangat boleh kita minta kepada Tuhan. Karena Dia Bapa yang penuh kasih, yang memberkati setiap anak-anaknya. Tapi Tuhan mau untuk setiap kita juga taat akan firman Tuhan. Ibaratnya doa itu seperti ini Bapak Ibu. Saya punya payung. Nah, saya bawa payung Bapak Ibu. Afat mau pergi ke pasar dulu ya. Payung saya ibaratkan doa. Doa ini kita berdoa berarti apa? Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan yang daripada Tuhan untuk setiap kita. Itu doa. Doa berbicara apa? Supranatural. Kan tidak tahu di alam roh yang bekerja. Kita berdoa, kita keluar rumah, kita berdoa, kita berkendara, kita berdoa, berarti ada perlindungan Tuhan. Dalam kita bekerja, kita berdoa, ada pertolongan yang daripada Tuhan. Itulah doa. Kalau kita tidak berdoa, berarti apa? Ya terbuka. Tidak ada perlindungan Tuhan. Dan kita berdoa, kita ada penyertaan perlindungan yang daripada Tuhan. Seperti payung ini juga saya gambarkan tadi. Kita memakai payung, kita tidak kena panas, tidak kena hujan, kita kan tidak langsung kena basah, kena kepala. Ketika ada burung lewat, kotoran juga tidak jatuh ke kepala. Ya kan? Karena ditudungi oleh payung. Begitu juga doa. Sudah selesai pergi ke pasarnya ya. Begitu juga doa. Kita sebagai orang percaya, kita perlu doa dalam kehidupan kita. Berdoa sampai mukjizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Makanya Yesus katakan bertekunlah dalam doa.
Jangan jemu kita berdoa. Terus menerus harus kita berdoa dalam Tuhan. Kekristenan berbicara apa? Hubunganmu dengan Tuhan. Saat ini bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Pagi hari kau bangun, apakah engkau sudah berdoa, berlutut kepada Tuhan, menyerahkan hidupmu, permusuhanmu, pekerjaanmu, anak, rumah tanggamu, apakah kau sudah serahkan sama Tuhan? Pagi hari kau cari Tuhan? Atau kau sibuk dengan HP gadgetmu, postinganmu? Jemaat Betani Yestoya Malang, datanglah pagi hari kepada Tuhan dengan doa. Saya percaya ketika kau berdoa, Tuhan yang akan melindungi engkau, menyertai engkau sepanjang hari. Tuhan yang berkuasa, berotoritas atas kehidupan kita. Kalau kita tidak berdoa, ya mudah sekali iblis bisa menyerang kita lewat apa? Pikiran kita. Mungkin kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dipanah oleh iblis. Jeber, masalah datang. Cemas timbul, takut timbul, khawatir timbul. Akhirnya apa? Stres, sakit jadinya. Berdoa melenyapkan ketakutanmu. Berdoa melenyapkan kekhawatiran untuk setiap kita. Berdoa, kau akan melihat perkara-perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Amin. Ada seorang ibu cerita kepada saya beberapa waktu lalu karena kejadian. Dia mau ke mana? Ke Telaga Bodas, tanah gereja. Saya ditelepon, Pak Afat tolong bantu saya ada di rumah sakit ini. Kenapa? Saya katakan, saya ngalami kecelakaan. Dia mau belok ke tanah gereja, ada anak-anak naik motor, kenceng gitu, gak pakai helm, masih anak kecil. Gak pakai helm, goncengan 3 orang, pas dia mau belok begitu, anak itu sudah mengambil jalurnya salah, dia terlalu lebar dihantam kepala depannya mobil ini, sehingga anak itu jatuh dan dilarikan ke rumah sakit. Tapi puji Tuhan tidak apa-apa anak tersebut. Saya katakan, kenapa kamu bisa gitu? Iya Pak Afat, saya tadi berangkat sama mama, enggak doa, buru-buru, dia katakan. Nah, makanya kita perlu doa. Ada doa, ada penyertaan, perlindungan yang daripada Tuhan. Ketika waktu dulu saya tinggal di Mondoroko, itu ada satu rumah sakit, saya lupa rumah sakit apa, ketika saya harus mau nyebrang untuk berangkat juga ke gereja, tapi saya doa sama istri, sama anak saya, mohon perlindungan, penyertaan daripada Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Ketika saya mau nyebrang, awal saya lihat tidak ada kendaraan truk gitu dari arah sebelah kanan, tapi pas saya mau nyebrang, tiba-tiba truk itu klakson begitu kencangnya di depan kami, kaget kami. Tapi puji Tuhan tidak sampai terjadi kecelakaan. Dengan berdoa ada penyertaan, perlindungan Tuhan untuk setiap kita. Amin Bapak Ibu. Dengan berdoa sekali lagi engkau akan melihat tangan Tuhan yang menolong setiap kita. Dengan berdoa berarti apa? Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, yaitu kita butuh firman Tuhan. Sama-sama katakan, firman Tuhan. Saya butuh firman Tuhan. Saya perlu firman Tuhan. Saya perlu makan firman Tuhan. Kita perlu makan untuk tubuh kita sehat, untuk tubuh kita kuat. Kita perlu berolahraga untuk tubuh kita sehat, untuk tubuh kita kuat. Ya, bagus untuk olahraga, tubuh kita sehat, tubuh kita kuat. Tapi jangan lupa jiwa kita, roh kita juga perlu diberi makan oleh apa? Yaitu firman Tuhan. Kita perlu baca, kita perlu lakukan firman Tuhan itu. Kita perlu renungkan firman itu. Maka firman itu hidup dan berkuasa untuk setiap kita. Tuhan tidak pernah gagal akan firman-Nya. Dia akan melaksanakan firman itu sebab dia berjanji. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Seberapa besar engkau baca firman Tuhan? Sudah masuk bulan Agustus, ini pertengahan, apa engkau sering baca firman Tuhan? Atau baca postingan waktu pagi hari, baca berita-berita,
Jangan lupa isilah jiwamu, isilah rohmu dengan makanan rohani. Maka ketika engkau diperhadapkan dengan masalah, firman Tuhan itulah yang dapat menolong setiap kita. Firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Firman Tuhan juga katakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kehendakmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan firman Tuhan kita melihat banyak sekali janji-janji Tuhan untuk setiap kita, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Sebab apa? Dia gembala yang baik, dia katakan. Gembala yang baik menyediakan makanan yang terbaik untuk setiap domba-dombanya. Kita adalah domba-domba Tuhan. Kita murid-murid Tuhan. Kita anak-anak Tuhan. Maka firman Tuhan katakan tadi, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika hidupmu di tangan Tuhan, percayalah Tuhan yang mengambil alih setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati setiap kita.